Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyam Siti Mariam. Saya mengajar di SMPN 2 Cimanggung dan saya mengajar IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk materi peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ini, saya sengaja menggunakan PowerPoint. Di sini sangat sengaja karena banyak gambar yang perlu ditayangkan ke anak-anak. Maka dari itu saya menggunakan PowerPoint. Kita langsung aja. Nah, seperti biasa, sebelum ke materi, kita membahas dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang akan dicapai, yaitu melalui proses pengamatan dan diskusi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini juga saya tampilkan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha dalam bidang seni rupa. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha di dalam bidang seni sastra. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk-bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha. Pada PPT kali ini tidak banyak yang saya tampilkan karena ini lebih ke diskusi siswa, ini lebih ke garis besarnya mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia terlihat di bidang yang pertama seni bangunan, yang kedua seni rupa, yang ketiga seni sastra. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari segi bangunan. Oke, dari segi bangunan. Segi bangunan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia terdiri dari candi yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dan makam raja. Yang kedua, petirtaan yang berfungsi sebagai pemandian raja dan gapura yang berfungsi sebagai pintu masuk atau pintu untuk masuk ke lingkungan istana. Di sini dari segi bangunan, candi di Indonesia itu sangat berbeda dengan candi yang ada di India. Candi di Indonesia ini selain berfungsi untuk tempat pemujaan, juga dijadikan sebagai makam raja. Beda dengan candi yang ada di India yang hanya dijadikan sebagai tempat pemujaan. Oke, baiklah kita lihat gambar dari candi. Yang pertama ini gambar candi Prambanan. Siswa dipersilahkan untuk mengamati gambar candi ini, candi Prambanan. Mengamatinya dipersilahkan agak lama biar terbayanglah, biar menempel bagaimana bentuk dari gambar candi ini. Kemudian juga ada gambar candi Borobudur. Jadi si siswa dituntut untuk bisa membedakan antara candi Prambanan yang corak Hindu dengan candi Borobudur yang coraknya Buddha. Di sini anak dipersilahkan untuk mengamati kedua gambar candi ini, corak Hindu dan corak Buddha. Di sini akan sangat terlihat jelas perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha. Kalau candi Hindu itu, ini candi Hindu di sini contohnya itu candi Prambanan yang dibangun oleh Raja Pikatan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, candi Hindu ini, candi Prambanan yang coraknya Hindu ini biasanya bentuknya itu lebih panjang-panjang lebih tinggi, lebih langsing, beda dengan candi Buddha. Contohnya candi Borobudur, ini bentuknya lebih tambun atau besar. Itu perbedaan yang paling utama antara candi Hindu dengan candi Buddha.
Kemudian ini ada juga Petirtaan. Petirtaan ini tempat mandi raja pada zaman dahulu. Petirtaan ini menjadi tempat mandi para raja, para bangsawan. Dan petirtaan yang masih ada ini sekarang ada di Bali, tapi sekarang tidak dipakai untuk mandi raja lagi, tapi sekarang digunakan buat wisatawan. Oke, ini petirtaan. Kemudian ada lagi peninggalan terakhir dari segi bangunan, yaitu gapura. Gapura itu pintu masuk ya. Mungkin di kita juga sampai saat ini masih banyak gapura, dan gapura ini merupakan salah satu peninggalan segi bangunan dari zaman Hindu Buddha. Oke, kita ke seni rupa. Seni rupa pada masa Hindu Buddha yang berkembang yaitu relief dan arca. Relief itu seni pahat pada dinding candi, dan arca atau patung. Arca patung itu coraknya Hindu Buddha. Kalau relief itu relief pahatan pada dinding candi, biasanya menceritakan tentang sejarah, tentang cerita. Kalau misalkan pada candi Prambanan, di sini cerita tentang Ramayana, kisah Ramayana. Kemudian ada juga arca atau patung. Di sini ada arca yang bercorak Hindu dan arca yang bercorak Buddha. Sudah sering dilihat mungkin antara patung Buddha dan Hindu. Kalau patung Buddha ini sudah sangat sering terlihat ya. Yang saya tampilkan mungkin di sini yang kepalanya aja, walaupun banyak patung Buddha itu. Ada yang sedang tertidur, ada yang terlentang ya. Ini yang saya tampilkan hanya kepalanya saja. Kemudian di sini ada seni sastra, peninggalan Hindu pada zaman Hindu Buddha. Ada di bidang seni sastra, yaitu adanya kitab atau kakawin. Kitab atau kakawin berkembang pada masa kerajaan Kediri dan Majapahit. Ini di Jawa Timur ya, dan kerajaan Sunda di Jawa Barat. Contoh paling terkenal adalah kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ini salah satu bukan cuplikan ya, mungkin ini adalah potongan dari kitab Sutasoma. Di sini sangat terkenal karena di sini ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat yang sekarang kita jadikan sebagai ini di sini ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang kita jadikan semboyan negara kita sampai saat ini. Nah, itu berasal dari kitab Sutasoma ya. Nah, dari peninggalan Hindu Buddha ini juga ada yang ingin saya ajak ke anak-anak, ke peserta didik, karena sangat kayanya tentang budaya kita, sangat besarnya zaman dahulu budaya Hindu Buddha di Indonesia, maka sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Mungkin untuk saat ini kita melestarikan yang masih ada sampai sekarang dan menjaganya. Itu juga buat pembelajaran buat ke anak-anak bahwa kita pernah menjadi negara yang besar, dan kita pun pasti bisa untuk menjadi negara yang lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian mengenai materi peninggalan Hindu Buddha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.